adalah guru besar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, terima kasih. Mari kita langsung saja ke sesi sharing yang kedua. Kita start saja ya, ada di semuanya karena kakak-kakak yang hebat-hebat ini memang waktunya juga cukup terbatas. Kita ke Kak Marisa. Silakan Kak Marisa bisa monitor. Bisa didengar dengan jelas suara saya, Kak Munas? Bisa. Ya, Ya, silakan Kak Marisa. Waktunya Assalamualaikum wajib warahmatullahi banyak 7 sampai 10 menit. wabarakatuh. Silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat adik-adik, guru-guru pendamping dari seluruh pelosok Indonesia ya. Ini dari Aceh sampai Papua hadir pada acara webinar kreasi pada pagi hari ini. Pada sesi ini, kakak akan mencoba memberikan beberapa ide atau topik terkait dengan penelitian di bidang obat-obatan. Sebentar ya, kakak share screen dulu. Halo. Sudah dapat lihat dengan jelas, Kak Monas? Oh, sudah di tapi belum di. Oke, siap. Sudah share screen ya posisinya? Udah ya. Sudah serius sudah. Sebelum kita berbicara, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan nama lengkap kakak Marisa Angelina. Kakak sendiri sekarang bertugas di Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Mudah-mudahan pendamping dan adik-adik semua mengenal ya BRIN itu apa. Nah, terkait dengan ini tidak bisa bergerak ya. Sebentar. Gue juga bingung. Eh, Gue juga Kayaknya bingung. Guru semua yang saya ulang lagi, mungkin tidak bisa dalam mode ini ya, karena oke, kalau ini jelas nggak ya kamu Nas? Soalnya ternyata kalau dalam mode saya besar saja ya. Oke. Nah, Oke, ya. Oke. belum belum kita masuk ke topik terkait dengan obat-obatan, di mana sebenarnya topik yang menarik itu tentu kalau di Indonesia yang kaya akan sumber bahan baku obat alami, yaitu misalnya dari tanaman, uh, kakak akan menjelaskan terkait dengan topik untuk kalian ajukan dalam proposal perlombaan penelitian. Nah, yang pertama itu topik riset itu kan sungguh banyak ya, dan bahkan riset 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu masih saja dilakukan risetnya sampai tahun ini karena mungkin memang risetnya belum selesai atau ada hal-hal lain yang baru yang dalam perjalanannya itu terlihat oh ini harus dilakukan riset lagi supaya hasilnya lebih valid atau dan lain-lain. Jadi dalam memilih topik itu, adik-adik kalau bisa memilih topiknya yang relevan dan menarik. Jadi pilihlah topik penelitian yang sesuai dengan minat dan bidang keilmuan yang adik-adik kuasai, dan pastikan juga topik itu relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Contohnya gini adik-adik, pada saat pandemi COVID, maka semua proposal penelitian itu bahkan bukan dari level anak SMP SMA, tapi level peneliti pun baik itu nasional maupun internasional banyak berlomba-lomba mencari pendanaan terkait dengan COVID. Nah, apapun yang diajukan rata-rata itu lolos karena memang saat itu trennya lagi COVID. Tapi kalau sekarang kita mengajukan atau mencari pendanaan atau adik-adik misalnya mengambil tema COVID, sudah agak tidak terlalu menarik gitu karena dianggap sudah lewat masanya gitu. Nah, jadi misal, tapi kalau sekarang kan kita dengar demam berdarah ya, sedang mewabah dan itu setiap tahun di Indonesia itu demam berdarah uh, pasti ada bulan-bulan di mana wabah demam berdarah itu. Jadi kalau adik misalnya ambil tema terkait dengan obat yang dapat bersifat antiviral dengue karena demam berdarah itu sebagai virus loh sebenarnya. Nah, itu akan lebih menarik ketimbang COVID karena itu tadi kita harus mencari topik-topik yang memang pada saat kita mengajukan itu lagi booming gitu atau lagi tren. Nah, yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, dalam riset itu memang sebenarnya temanya itu bisa aja 20 tahun yang lalu temanya masih dibahas sampai tahun ini. Tapi bagaimana kita mengemasnya dalam kemasan yang lebih inovatif dan juga kreativitas kita. Jadi mungkin judulnya yang dibikin lebih menarik,
Sehingga ketika reviewer membaca awal, oh ini kreatif ya, anaknya bisa melihat sisi lain yang mungkin tidak dapat dilihat oleh sisi itu oleh preset atau teman-teman yang mengajukan proposal yang lain. Jadi menurut saya apapun temanya, nggak hanya obat-obatan, dua tips ini sangat berguna untuk adik-adik dalam mengajukan topik yang akan didaftarkan misalnya dalam perlombaan-perlombaan terkait dengan penelitian. Berikutnya, tentu sebelum kita berlomba, sebelum kita memberikan hasil, kita ada tahapan proposal gitu. Nah, di mana proposal itu tentu terbagi dalam 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 itu tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Tapi kalau misalnya perlombaannya langsung ke hasil, tidak menelaah proposal awal, maka langsung bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, saya membahas dulu ini skemanya skema umum ya, di mana biasanya proposal diseleksi dulu, karena biasanya proposal itu yang masuk banyak. Nah, kalau proposalnya menarik, dinyatakan lolos, baru berikutnya nanti tahap berikutnya mensubmit hasil. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau pada proposal di bab pendahuluan itu adalah yang paling penting adalah latar belakang. Jadi adik-adik banyak belajar, banyak membaca. Kenapa sih adik-adik memilih judul ini? Kenapa adik-adik memilih tema ini? Nah, biasanya dalam latar belakang itu kita banyak state of the art penelitian orang sebelumnya. Jadi kita banyak menambahkan sitasi-sitasi penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita gitu. Sehingga kita dapat menunjukkan ada hal baru yang ingin kita lakukan walaupun itu sangat sedikit, tapi berbeda dengan riset-riset sebelumnya. Jadi tema besarnya mungkin yaitu 20 tahun, 30 tahun lalu masih dibahas oleh orang, namun dengan kita mempelajari, mengumpulkan beberapa jurnal yang kita baca, kita dapat melihat satu titik atau satu hal yang ingin kita lakukan pembaruan gitu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan juga inovatif gitu ya. Nah, dari poin penting dari bab pendahuluan itu sebenarnya latar belakang. Lalu kemudian adik-adik merumuskan ke dalam tujuan dan hipotesa. Nah, bab 2 itu tunjangan pustaka, ini lebih kemampuan adik-adik mengumpulkan hasil-hasil bacaan. Jadi biasanya misalnya temanya antiviral denggi dari tanaman Cassia alata. Maka adik-adik harus membuat tunjangan pustaka itu apa tanaman Cassia alata, apa itu antiviral, apa itu denggi. Nah, jadi biasanya terkait dengan judul misalnya ada tiga tema pokok dari judul, maka itu di tunjangan pustaka harus dijelaskan satu persatu. Yang terakhir, yang bab ketiga yaitu metodologi. Kita akan menjelaskan waktu dan lokasi itu tidak susah, namun hal yang sekarang sudah mulai juga menjadi concern dari reviewer yaitu clearance etik. Clearance etik ini adalah di mana proposal kita itu ditelaah oleh komite-komite etik yang ada, misal di BRIN ada, di perguruan tinggi ada. Clearance etik ini biasanya ada clearance etik hewan, ada clearance etik kesehatan itu meliputi riset pada manusia, ada juga clearance etik humaniora seperti yang disampaikan oleh Kak Mela sebelumnya ya. Tadi dia sempat membahas mengenai etik. Juga ada clearance etik bahan biologi berbahaya. Nah, biasanya jika adik-adik lolos risetnya, maka adik-adik harus mensubmit proposal itu ke komite etik di beberapa perguruan adik-adik bisa milih hanya cukup satu, misalnya di BRIN daftarkan. Nah, kemudian ketika sudah lolos etik, maka risetnya bisa dilanjutkan. Nah, selanjutnya cara kerja ya. Jadi ini untuk proposal, sebenarnya menurut saya titik kuncinya adalah di latar belakang. Karena selain judulnya menarik, maka reviewer akan membaca latar belakang apa yang membuat adik-adik tertarik melakukan penelitian ini. Dan seberapa besar keterbaruan atau inovasi dari riset yang adik-adik ajukan. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Uh, Kadang-kadang kita uh, sibukkan ya dengan mencari literatur, membaca literatur, menyusun proposal itu sendiri. Tapi ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak signifikan, tapi itu menentukan kelulusan kita. Yang pertama, kelengkapan administrasi. Tentu, misalnya kalau diminta surat pengantar dari sekolah, jangan lupa membawa pengantar tersebut. Yang kedua, misalnya sudah diberikan format proposal itu seperti ini, misalnya 8 lembar termasuk dengan daftar pustaka. Maka adik-adik jangan mencoba-coba 8 lembar, nanti tambah daftar pustakanya 1 lembar lagi lah. Toh juga nggak akan ada yang ini nggak signifikan kok. Daftar pustaka kan tidak merupakan bagian dari proposal. Jangan ya adik-adik ya, karena perlombaan ini semakin lama semakin kompetitif. Jadi biasanya reviewer itu bingung menentukan pemenang. Jadi akhirnya dilihat nih dari yang kecil-kecil.
mulai dari apakah format proposalnya sesuai atau format nanti hasilnya sesuai dengan yang kita yang penyelenggara buat, apakah penulisan literaturnya, citasinya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh penyelenggara lomba, apakah semua citasi yang ada di dalam naskah proposal ataupun naskah hasil penelitian itu sudah dituliskan di daftar pustaka pada halaman terakhir. Nah, jadi hal-hal ini mungkin dulu banyak yang melewatkan, bahkan reviewer pun mungkin tidak terlalu fokus di sini. Namun seiring berjalannya waktu, seiring dengan banyaknya perlombaan-perlombaan penelitian yang dilakukan dan banyaknya peminat-peminat, sehingga sebenarnya semua banyak laporan adik-adik itu yang bagus kalau pengalaman kita sebelumnya. Sehingga harus melihat dari aspek-aspek yang mungkin tidak langsung kita lihat, tapi ini menjadi hal penting. Apakah memang adik-adik yang mengajukan itu membaca dengan baik, jadi lebih terliterasi ya, dan mematuhi aturan yang diberikan oleh penyelenggara. Dan yang tidak kalah penting itu hindari plagiarism. Plagiarism ini bukan berarti adik-adik mencontoh riset orang ya, terus adik tulis lagi gitu. Bukan hanya itu. Tapi kadang-kadang kita mengambil kata-kata dari jurnal seseorang, lalu kita copy paste benar-benar kata-katanya itu kita pindahkan ke dalam naskah proposal atau naskah hasil penelitian kita. Nah, itu ada mesin ya untuk mendeteksi plagiarism sehingga nanti naskah-naskah HD ini akan dimasukkan ke mesin itu, mesinnya software ya, untuk melihat berapa persen kesamaan dengan judul-judul yang sudah ada yang sebelumnya yang dapat di search di mesin Google. Nah, jadi hati-hati dalam nanti membuat proposal dan laporan karena sekarang sudah banyak juga penyelenggara yang mempunyai mesin-mesin untuk mendeteksi similarity, yaitu mesin-mesin untuk anti plagiarism ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Yaitu adik-adik melakukan parafrasa atau paraphrase. Paraphrase ini juga ada mesinnya adik-adik. Jadi adik-adik bisa memasukkan naskah adik-adik juga ke mesin software paraphrase. Kemudian mereka akan menawarkan perubahan-perubahan format kata-kata sehingga ketika nanti dicek di mesin similarity atau mesin anti plagiarism, adik-adik tidak terdeteksi melakukan plagiarism. Selain itu ada beberapa untuk melakukan parafrase ini, yaitu seperti yang saya tampilkan di layar, yaitu menggunakan sinonim yang sesuai konteks kalimat, meng-highlight poin inti, dan tulis kembali dengan bahasa adik-adik sendiri, mungkin juga dampingan dari pendamping di sekolah, beberapa informasi yang relevan sehingga ketika adik membuat tulisan bisa jadi adik mensitasi 3 jurnal misalnya, tapi adik menggabungnya menjadi satu kalimat yang cukup ringkas dan padat gitu. Lalu ubah struktur kalimat yang dikutip. Nah, untuk mengubah struktur kalimat yang dikutip ini bisa menggunakan mesin paraphrase ya adik-adik. Nah, terkait kita masuk ke tema ini, kenapa tidak bergerak lagi ya? Sebentar ya. Nah, untuk obat-obatan, terutama pengembangan obat, sebenarnya ada tahapan-tahapan riset lazim yang semua periset itu memahami dalam pengembangan obat. Ada 4 tahapan besar, yaitu yang pertama itu uji in silico, yang kedua uji in vitro, yang ketiga uji in vivo, yang keempat uji klinis. Nah, sebenarnya adik-adik bisa masuk ke salah satu uji ini, ke salah satu tema ini, tanpa sebenarnya judul-judulnya adik nggak perlu rubah. Nah, contohnya, adik ingin melakukan aktivitas anti diabetes dari tanaman atau dari ekstrak daun salam. Terus adik-adik mungkin tertarik dengan menggunakan software ya. Nah, lalu adik-adik bisa juga menambahkan studi in silico anti diabetes dari ekstrak daun salam. Nah, yang ingin kakak jelaskan di sini apa sih in silico tersebut? Nah, kalau studi in silico, maka kita menggunakan software pemodelan antara di mana pemodelan ini dapat melihat kandidat obat kita. Di sini tadi kan ekstrak daun salam. Nah, kita bisa cari di literatur ekstrak daun salam itu mengandung senyawa-senyawa aktif apa. Lalu kita gunakan, lalu kita cari juga kalau diabetes, maka protein targetnya itu apa. Nah, itu sebenarnya semua ada di bisa dicari, bisa ada browsing di Google ya. Namun tentu dengan pendamping yang juga memahami. Mungkin dari pendamping guru di sekolah dapat bekerja sama dengan pendamping dosen di perguruan tinggi atau
pendamping di lembaga-lembaga riset, misalnya di BRIN. Nah, jadi Insilico ini dalam tanda kutip hanya menggunakan software penggunaan kerja. Nah, banyak juga kalau untuk kelas-kelas riset yang lebih advance menggunakan software yang berbayar. Namun banyak software yang tidak berbayar alias free. Jadi ini Insilico ini modalnya hanya komputer yang dapat di-download beberapa software untuk model pemodelan ini. Jadi dalam tanda kutip, jika adik-adik sudah mempunyai laptop atau sudah mempunyai komputer di sekolah, ini dapat dikerjakan dengan baik karena tidak ada modal, bisa menggunakan software yang gratis. Dan bisa juga untuk hampir semua jenis penyakit. Karena kita mengetahui protein target yang dimaksud di sini adalah reseptor-reseptor yang ada di tubuh manusia. Sehingga apapun penyakit manusia, maka protein targetnya itu ada. Jadi tinggal kemampuan untuk membrowsing dan kemampuan untuk menjalankan softwarenya. Untuk panduannya sebenarnya banyak juga di YouTube bagaimana cara menjalankan softwarenya. Namun tentu menurut kakak ini tidak hal mudah untuk yang benar-benar baru, tapi dengan membaca dan mencari pendamping-pendamping di beberapa perguruan tinggi atau di lembaga riset, maka hal ini tidak susah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, uji in vitro. Misalnya tadi judul pertama, studi in silico. Maka judul kedua bisa lagi adik-adik melakukan studi in vitro. Nah, apa sih in vitro ini? In vitro ini dia menggunakan sistem kerja enzim di tubuh, namun dikerjakan di luar tubuh makhluk hidup. Jadi misalnya anti diabetes, pengujiannya itu bukan pada pasien yang menderita diabetes, namun kita membuat namun enzim yang menyebabkan diabetes itu sudah diisolasi oleh periset-periset yang canggih dan itu dijual di pasaran. Sehingga kita dapat menguji dengan tadi ekstrak daun salam tersebut. Nah, itu kita dapat lakukan di laboratorium. Kemampuan risetnya ini tidak terlalu advance. Dengan sedikit training, adik-adik dapat mengerjakan. Namun mungkin fasilitasnya yang tidak ada, tidak semua sekolah punya, sehingga mungkin dapat kerjasama kembali dengan beberapa lembaga riset maupun perguruan tinggi. Nah, ini contoh-contoh judulnya ya. Ada pengujian anti diabetes, anti kolesterol, anti bakteri, anti kanker, antivirus. Nah, jadi pada zaman pandemi COVID ini banyak di in vitro ini dan banyak lembaga-lembaga riset yang memberikan pendanaan terkait dengan ini. Nah, namun memang dia mengeluarkan biaya. Jadi kakak bisa bilang ini mahal ya, tidak seperti uji pertama. Tapi kekuatannya bagaimana? Kekuatan hasil riset nomor 2 ini lebih kuat daripada nomor 1 ya. Jadi tentu ada yang kita keluarkan dan hasil yang kita peroleh tentu juga lebih baik daripada yang tadi ya, yang free. Nah, yang ketiga, uji in vivo. Nah, uji in vivo ini pengetesannya udah lebih canggih lagi daripada uji in vitro. Di sini kita menggunakan model hewan coba. Bisa tikus, bisa kelinci, bisa lalat buah, bisa zebra fish yang sekarang biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, namun ketika sudah menggunakan hewan coba, maka memerlukan clearance etik. Jadi kakak tadi bilang di depan proposal kan, kita membutuhkan clearance etik terutama untuk yang menggunakan hewan coba. Nah, kalau menggunakan hewan coba ini, risetnya tentu lebih mahal juga karena ya kita harus membeli dan merawat hewannya dan perlu tenaga ahli juga dalam handling hewan. Nah, bagaimana kualitas riset in vivo ini? Ya, kualitas riset in vivo ini lebih tinggi hasilnya atau nilainya, validitasnya dibandingkan uji yang in vitro dan uji in silico. Judulnya bisa adik-adik menyatakan adik anti diabetes studi in vivo anti diabetes dari ekstrak daun salam. Jadi dari satu daun salam kita udah punya 3 judul ya. Nah, yang terakhir uji klinis. Nah, uji klinis ini menggunakan manusia sebagai subjek ujinya. Sehingga selain memerlukan clearance etik, juga memerlukan informed consent. Apa itu informed consent? Informed consent itu adalah surat yang menyatakan kesediaan manusia ini menjadi subjek penelitian. Biasanya ada hal yang poin-poin yang kita jelaskan, lalu mereka tanda tangan. Nah, sama riset ini mahal dan perlu tenaga ahli. Jadi riset uji klinis ini juga lebih tinggi nilainya daripada uji yang ketiga, kedua, dan ke-1. Nah, mungkin terkait dengan judul, karena terkait dengan obat-obatan ini, sebenarnya sungguh banyak ya. Saya melihat proposal teman-teman yang MTSN, MAN, SMP, maupun SMA, ide-idenya sudah banyak. Karena memang kalau kita googling, banyak sekali riset di bidang obat-obatan ini ya, terutama dari bahan tradisional, karena mungkin kita punya ini ya,
punya sejarah, orang tua zaman dulu atau bisa dibilang nenek moyang itu banyak menggunakan bahan-bahan dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar untuk mengobati penyakit-penyakit yang dulu mungkin orang susah ya nggak mau minum obat atau orang-orang zaman dulu kan nggak suka minum obat gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa mensaintifikasi, menguji supaya hasil ini eh, hasil yang dilakukan pengalaman nenek moyang itu terbukti gitu. Nah, jadi untuk judul persisnya saya mungkin tidak akan memberikan, namun saya akan memperlihatkan ini hasil opsi tahun 2023 ya. Ini kan opsi ini lomba yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, di mana kita lihat yang medali emas itu salah satunya dari SMA 3 Denpasar. Dia menggunakan di sini tepung sorghum, sorghum bicolor tanaman, lalu dia juga menggunakan ikan layang dan rumput laut. Nah, sebagai pemenuhan gizi pada penderita stroke iskemik dengan komplikasi disfagia. Jadi judul ini sebenarnya sungguh advance ya. Nah, itu yang ingin saya lihatkan. Kenapa saya melihat contoh dari yang sudah menang. Jadi terlihat di sini memang si pengusul ini belajar banyak ini membuat proposal dengan judul seperti ini. Dia harus melihat pengertian dari disfagia itu apa, stroke iskemik itu apa, dan gabungan dari bahan uji yang dia gunakan tiga hal ini, tepung sorghum, rumput laut, dan ikan layang ini apa. Nah, maksud saya menyatakan eh, lomba yang ingin adik-adik ikuti atau ingin adik-adik berpartisipasi itu lakukan dengan sepenuh hati. Jadi adik-adik persiapkan diri adik-adik dengan membaca yang banyak dulu dan merangkai beberapa permasalahan dan akhirnya ketemu solusi apa yang ingin diperoleh. Dari judul ini kita melihat kan sebenarnya nggak gampang mereka merangkai kata-kata sehingga keluar judul seperti ini. Pasti harus banyak membaca, menelaah, terutama melihat permasalahan apa yang ada gitu. Nah, stroke iskemik ini kan kita yang berkaitan dengan jantung. Kita mengetahui sampai saat sekarang sungguh banyak ya, terutama orang-orang di atas usia 40 menderita serangan jantung dan lain-lain. Jadi tema ini juga merupakan tema yang nggak akan lekang oleh waktu. Seiring dengan gaya hidup manusia yang memang lebih tidak baik dibandingkan zaman dahulu ya. Kita makan sekarang fast food sudah banyak di pasaran, sehingga memang resiko penyakit stroke iskemik ini meningkat. Jadi tema-tema seperti ini memang tidak basi setiap tahun diajukan, tergantung adik-adik mau melihat keterbaruan atau inovasinya di mana gitu. Nah, dan kalau saya lihat dari judul ini, dia langsung menggunakan dia tidak sengaja nih judulnya tuh ditanggung-tanggungin. Dia malah nggak bilang nih studinya sebenarnya in silico, in vitro, in vivo atau uji klinis. Dia nggak bilang karena dia pengen punya judul yang menarik dulu. Nah, nanti tentu si reviewer akan melihat dalam proposalnya sebenarnya studinya itu apa yang dikerjakan. Adik-adik tidak mesti mengerjakan studi keempat itu, nggak mungkin. Sedangkan periset di BRIN aja itu nggak bisa mengerjakan langsung empat step by step. Jadi adik-adik bisa memilih, oh in silico dulu nih, atau oh in vitro, oh di dekat sekolah saya ada kampus yang dia ada lab hewannya, saya mau uji in vivo. Oh, atau di daerah saya banyak orang yang sakit, misalnya mau temanya hipertensi, misalnya daerah Serang itu kan banyak karena agak prevalensi hipertensi tinggi karena agak suka makan ikan asin. Saya pernah mempelajari dengan teman-teman di BRIN ya. Nah, itu lebih bagus adik-adik juga langsung menggunakan studinya beberapa penderita hipertensi di desa mana gitu. Nah, jadi ini tuh tema-tema ini kalau bisa dikaitkan juga dengan kearifan lokal atau kemampuan di sekitar sekolah adik-adik sehingga tidak menyusahkan adik-adik nanti.